Jadi artinya zikrullah ini harusnya dirutinkan dan itu akan mendatangkan manfaat-manfaat yang sangat besar. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala sesuatu yang dia butuhkan karena mengingat Allah seperti menyebut-nyebut ya kebaikan sama pencipta Allah, Allah akan balas juga dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke tema yang lain, berzikir kepada Allah pada setiap waktu. Penulis mengatakan berikut beberapa keutamaan berzikir kepada Allah. Ini yang kita bahas hari ini dari halaman 119. Yang pertama, zikir kepada Allah adalah asas ibadah kepadanya. Karena sungguhnya zikir kepadanya adalah cara berhubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta pada setiap waktu dan setiap keadaan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebut nama Allah atau berzikir pada setiap waktu beliau. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 373. Artinya, seorang muslim teman-teman, kita jangan hanya sekedar diam saja. Kalaupun kita diam, kalau kita bicara sesuatu yang bermakna, yang keluar dari lisan seorang muslim adalah nasihat atau bimbingan atau misalnya ilmu atau apa saja yang bermanfaat. Ya, kalaupun masalah mubah, menanyakan kabar, ya, perkembangan apa, itu yang penting. Kalau tidak ada maka dia diam. Diamnya pun bertafakkur, memikirkan tentang Allah, atau dia yang maksud diam di sini adalah dia tidak berbicara kemaksiatan, maka dia bisa berzikir kepada Allah, dia bisa berdoa dan seterusnya. Ini yang dimaksudkan bahwasanya Nabi SAW senantiasa menyebut nama Allah pada setiap keadaan beliau. Apabila seseorang selalu berzikir kepada Allah, maka hal itu menjadikan kehidupannya semakin terasa hidup, berlindung kepada Al-Khaliq atau Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Dengan cara berzikir menyebabkan keselamatan, menghadirkan kedekatan hati kepadanya, serta memperoleh kemenangan dan juga keridhaannya. Sedangkan jauh dari Allah karena lalai dalam berzikir dan banyak berbuat maksiat menyebabkan kesesatan dan kerugian di akhirat nanti. Jadi ini cukup banyak dalilnya tentunya yang berhubungan dengan masalah itu nanti akan disebutkan setelah ini juga. Tetapi Nabi SAW dikatakan tidak pernah meninggalkan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja teman-teman? Sebenarnya saya sampaikan itu, kita lagi tunggu di lampu merah, baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Baca supaya dimudahkan urusan-urusan kita. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, aku pernah menghadapi masalah yang sangat berat, menurutku akan sulit sekali untuk mendapatkan jalan keluar, maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali, akhirnya aku lihat dimudahkan urusan tersebut. Dan ada buku judulnya Keajaiban Istighfar, Keajaiban Sedekah dan Istighfar. Saya pernah sarankan agar teman-teman beli buku itu, dan dibaca banyak sekali kisah orang-orang soleh, bagaimana mereka mengisi waktu mereka dengan istighfar. Jadi bukan cuma sekedar diisi pahala, tapi juga akan mendatangkan jalan keluar dari masalah-masalah. Kemudian yang kedua, di poin kedua, ya, kenapa atau merupakan keutamaan zikir yang dimaksudkan oleh penulis, zikir kepada Allah adalah pembeda antara orang mukmin dan orang munafik. Karena sifat umumnya orang-orang munafik adalah hanya mau berzikir sedikit saja, atau hanya mau sedikit berzikir. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 142, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu qusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Nanti apapun tipu daya mereka buat, Allah akan kembalikan ke diri mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, kalaupun sholat riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Yang ketiga, maksudnya yang kedua adalah pembedaan antara orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin itu selalu lisannya zikrullah. Yang ketiga, syaitan tidak dapat menggoda manusia yang tidak lalai dari berzikir kepada Allah. Zikir kepadanya diibaratkan seperti benteng kokoh yang melindungi umat manusia dari tipu daya syaitan. Sungguh syaitan senantiasa senang akan kelalaian manusia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sedikit saja kita berzikir, misalnya kita baca zikir pagi petang, atau kita baca istighfar, atau kita membaca beberapa ayat Al-Quran, udah cukup menjadi tameng. Setiap ada godaan syaitan kita jadi nggak mau lakukan. Maka itu yang dimaksudkan dalam poin ini. Jadi syaitan tidak bisa menggoda orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sambil jalan, sambil interaksi, sambil membeli barang kebutuhan, selalu diikutkan dengan istighfar, dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, la hawla wa la quwata illa billah, masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun, dan seterusnya. Yang keempat, zikir kepadanya adalah jalan menuju kepada kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Jadi enggak ada yang lain. Kapan kita lagi ada masalah apapun, zikrullah. Baik itu baca Quran, baik itu berdoa, baik itu menyebutkan puji-pujian kepada Allah SWT. Maka itu insya Allah akan menjadikan jalan keluar yang luar biasa. Yang saya selalu tekankan, tentu semua zikir baik. Tapi kita bersyukur dan beristighfar ini sangat baik. Ya, kata para salafus saleh, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kepada kalian penyakit. Dan Allah juga telah menyampaikan untuk kalian obatnya. Penyakit karena dalam maksiat dan obatnya adalah istighfar. Ya. Maka ini dua hal yang memang kontroversial sama yang lain, tapi yang satunya harus dikerjakan yaitu istighfar, dan yang satunya lagi ditinggalkan. Kemudian yang kelima, zikir hanya dilakukan secara rutin. Zikir harus dilakukan secara rutin, terus menerus, karena tidaklah penduduk surga itu bersedih akan sesuatu kecuali terhadap saat waktu yang mereka lewati di dunia yang tidak dipergunakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Sungguh rutinitas dalam berzikir mencerminkan suatu bukti hubungan yang baik dengan Allah atau kepada Allah. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan untuk menjelaskan, para ulama telah sepakat tentang bolehnya berzikir dengan hati dan lisan bagi orang-orang yang sedang bercakap-cakap, bagi orang yang sedang junub, bagi perempuan yang sedang haid, dan bagi wanita yang mengalami nifas. Sehingga mereka diperbolehkan mempraktikkan zikir baik berupa tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah. Ya. Ini tadi sesuai dengan urutannya, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Dan salawat kepada Nabi SAW maupun doa-doa yang bukan termasuk bacaan Al-Quran. Jadi artinya zikrullah ini harusnya dirutinkan, dan itu akan mendatangkan manfaat-manfaat yang sangat besar. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala sesuatu yang dia butuhkan, karena mengingat Allah seperti menyebut-nyebut ya kebaikan sama pencipta Allah, Allah akan balas juga dengan kebaikan. Yang keenam, barang siapa yang senantiasa mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 152, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Syukurlah kepadaku dan janganlah kalian atau kamu ingkar atau kepadaku. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 152. Asal kalimat yang diambil dari ayat ini saksinya adalah, ingatlah aku, berzikirlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Maksudnya aku akan ingat ini, Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba tersebut dalam kesengsaraan. Dan bersyukurlah kepadaku atas nikmat aku berikan, maka jangan kalian pungkiri nikmat itu. Seseorang pasti senang sekali jika seorang raja menyebut-nyebut dan memuji-muji di hadapan khalayak ramai. Maka bagaimana pula apabila yang menyebut-nyebutnya adalah Allah, raja di raja, yakni di hadapan para malaikat yang senantiasa berzikir kepadanya. Yang terakhir, yang ketujuh, tentang masalah pentingnya seseorang itu menjaga zikir, apa manfaatnya buat dia atau keutamaannya. Maksud zikir kepadanya tidak sekedar bergumam terus-menerus dengan lafaz zikir seperti suara rebah, sedangkan hatinya lalai dan tertutup atas pengagungan dan ketaatan kepada Allah. Maka itulah zikir dengan lisan harus diiringi konsentrasi dan berpengaruh terhadap atau dalam hati, terhadap makna, kalimat atau kata-kata atau lafaz lainnya atau zikirnya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 205, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan duna jahri minal qawli wal ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu dalam hatimu
dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, teriak-teriak pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang berzikir. Jadi selayaknya seorang yang berzikir kepada Allah untuk berkonsentrasi sewaktu mengucapkan lafaz zikirnya. Hendaklah ia menyatukan antara zikir hati dan zikir lisan agar manusia senantiasa tetap terikat dalam zikirnya kepada Allah secara zahir maupun batin. Kesimpulan apa yang disampaikan di 7 poin ini teman-teman sekalian, bahwasanya berzikir kepada Allah adalah amal yang mulia, dan ini yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerti nggak ngerti apa yang kita ucapkan, tetap saja Allah akan nilai pahala. Ada sebuah hadis mulia yang Nabi SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa mengalahkan pahala atau lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak, bahkan lebih baik daripada kalian membebaskan budak, bersedekah, bahkan sampai pada tingkat lebih baik daripada kalian menebas leher musuh kalian dan kalian ditebas lehernya oleh musuh kalian. Maksudnya kalian membunuh orang kafir dan kalian pun bisa mati syahid, ya, dibunuh oleh orang kafir. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lisanmu selalu zikrullah. Lisanmu selalu zikrullah. Kemudian juga masuk dalam masalah ini di poin setelahnya, masalah tafakkur, ya. Masalah tafakkur. Tafakkur ini sesuatu juga yang sangat ditekankan. Makna tafakkur merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat dekat saya, dia sering cerita untuk menjalankan firman Allah tentang masalah perintah untuk bertafakkur ini. Ya, seperti misalnya Allah mengatakan afala yatafakkaru, tidak akan mereka berfikir, afala yatadabbaru, tidak akan mereka renungi. Dia tinggal di Madinah, ya, kemudian dia mengatakan, saya kadang-kadang di waktu tertentu saya sengaja pergi padang pasir yang luas dan saya berhentikan mobil saya, lalu saya buka pintu, saya turun baring di padang pasir itu. Tentu bukan di waktu siang hari terik matahari, tapi di sore hari, di pagi hari, dia bilang. Kemudian saya coba, kadang-kadang malam hari malam. Terus saya coba melihat ke langit sejenak, beberapa saat saja. Maka saya temukan keajaiban yang luar biasa. 10 menit, 15 menit, ada ketentraman jiwa. Hanya sekedar melihat, seperti beda antara orang yang melihat atap ini sepintas dengan orang yang melihat sambil menikmati ukiran-ukirannya atau lampunya. Maka orang yang melihat itu sambil merenungi, mencari sisi apa yang dia bisa ambil manfaat darinya, maka dikatakan tafakkur. Allah SWT perintahkan dulu, kata sahabat saya ini, setiap kali saya tafakkur walaupun cuma sebentar, hati saya selalu tentram. Allah SWT berikan ketenangan hati. Oleh karena itu teman-teman, bertafakkur ini penting. Termasuk tidak mungkin bapak-bapak di sini tangan istri kita menjamah tubuh kita untuk membantu, untuk memenuhi kebutuhan biologis, atau menyiapkan makanan, atau misalnya mengurus anak-anak atau merawat rumah. Sebagaimana juga akhwat kita ibu-ibu, tidak pernah mungkin tangan suami kita menjamah tubuh kita, atau misalnya memberikan makanan atau perhatian, ya, atau naungan. Semua itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat Allah yang sangat besar. Saya selalu ingatkan istri saya di rumah, ingat nikmat Allah terlalu besar. Kita mau makan, buka kulkas, ada, mau minum, ada pembantu rumah tangga, ada anak-anak, ada ini, ada itu, banyak fasilitas. Tugas kita hanya menikmati dan bersyukur. Tapi banyak orang kufur nikmat, seakan-akan tidak ada nikmat Allah sama dia sama sekali. Jadi selalu isinya keluhan saja. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Ini semua bisa menjadi kufur nikmat. Dikatakan di poin ini senantiasa berfikir tentang nikmat Allah. Beranjak daripada sabda Nabi SAW, hadis riwayat Tabarani nomor 6456. Kata Nabi SAW, tafakkaru fi ala'illahi wa la tafakkaru fillahi azza wa jal. Berfikirlah kalian tentang nikmat-nikmat Allah dan jangan kalian berfikir tentang zatnya Allah. Kalau zatnya Allah tidak bisa kita bayangkan bagaimana matanya Allah, bagaimana tangannya Allah, kita nggak boleh. Tidak boleh kita masuk ke zona itu, dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kita imani apa adanya. Allah mengatakan dia punya mata, tajri bi ayunina dalam Al-Quran, maka kita imani. Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, kita imani. Tapi kita tidak perlu menanyakan bagaimananya, gitu kan. Di sini dikatakan nikmat-nikmat Allah, fikirkan. Kesehatan badan kita, kulit, ya, rambut, mata, selalu kita peka dalam menilai itu. Karena makin sering kita syukuri item-item yang walaupun sampai hal yang kecil dalam kehidupan kita,
Oksigen yang bisa kita hirup dengan hidung, mata yang bisa menangkap cahaya, telinga yang bisa membandingkan atau menangkap juga suara sehingga kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh orang yang sebelah kita. Tangan bisa mengangkat, kaki bisa menjamah, kemaluan masih bisa berfungsi. Semua ini nikmat Allah yang luar biasa. Dan Allah bisa angkat setiap saat nikmat itu pada saat orang kufur. Ada orang subhanallah sehat sekarang, tiba-tiba stroke. Ya. Seperti itu, ada orang baru beli mobil tiba-tiba tabrakan dari uang haram. Dan Allah bisa angkat nikmat itu semuanya. Mau dia mau atau tidak mau. Kata penulis ini setelah mengangkat hadis tadi, yang kata Nabi SAW, berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah dan jangan kalian berfikir tentang zatnya Allah. Hal umum kata beliau dalam kehidupan seorang muslim dalam keseharian adalah senantiasa merasakan nikmat Allah yang senantiasa diberikan kepada para hamba. Maka berapakah nikmat Allah yang telah diberikan kepada hambanya? Berapa banyakkah bukti-bukti dari nikmat Allah yang bisa dilihat dan didengarnya dalam setiap hari atau sehari semalam. Oleh karena itu secara otomatis wajib baginya untuk selalu memikirkan serta merenungkan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dan memujinya atas nikmat tersebut. Apakah engkau merasakan nikmat Allah kepadamu ketika dimudahkan menuju ke masjid untuk mendirikan salat berjamaah? Lalu bagaimana orang-orang yang di sekelilingmu yang benar-benar dicegah dari mendapatkan nikmat tersebut? Terlebih lagi pada waktu subuh, engkau pun melihat di rumah-rumah kebanyakan kaum muslimin mereka terlelap dalam tidur, layaknya orang yang mati. Apakah engkau tidak merasakan nikmat yang telah diberikan Allah SWT tak kala engkau berjalan dan melihat begitu banyak pemandangan yang macam-macam? Saat ada kecelakaan mobil dan dari mobil-mobil lain terdengar suara-suara syaitan melalui alunan musik, apakah itu bentuk syukur untuk atas nikmat Allah? Demikianlah Allah memberikan pemahaman dan penjagaan untukmu karena ketika banyak kerusakan engkau justru mendapatkan nikmat. Jadi kalau makin peka kita lihat nikmatnya Allah, maka makin bersyukur kepada Allah, dan dengan bersyukur maka akan selalu diberikan. Coba teman-teman peka, kita lagi minum air, renungi baik-baik bagaimana Allah mudahkan tangan kita punya power untuk bisa mengangkat gelas ini, lalu tenggorokan kita atau lidah kita bisa menerima masukkan air tersebut, lalu bagaimana air ini akan berfungsi memenuhi kebutuhan kita, yaitu hilangnya haus, ya. Sehingga kita tidak kehabisan cairan misalnya. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Bagaimana bisanya hidung kita, kalau kita sedang flu dan buntu hidungnya, kita tidak bisa bedakan mana bau busuk, bau wangi. Tapi subhanallah dengan sembuh dan masya Allah seperti sekarang, maka kita bisa bedakan ini bau wangi dan bau busuk seketika. Mata kita tiba-tiba bisa bedakan, oh ini warna terang, ini warna gelap, ya. Dan ini pemandangan indah dan pemandangan tidak. Maka itu sebuah nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang buta. Kami pernah diajarkan oleh guru kami sambil dia mengatakan, atau beliau mengatakan, kalau kalian mau lihat besar nikmat Allah pada mata kalian, tutuplah mata itu sejenak, 1 menit saja. Kemudian bayangkan kalau kita seperti ini selamanya. Maka berarti berapa banyak orang di luar sana yang telah dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih mendapatkan nikmat itu. Dan sekian banyak manfaat-manfaat nikmat yang sudah disebutkan oleh para ulama. Sebagai penutup di sini dalam bab ini tentunya, apakah engkau tidak merasakan, kata beliau, nikmat yang telah diberikan Allah saat engkau mendengarkan atau membaca surat kabar ya, yang memberitakan tentang perkembangan dunia internasional berupa kelaparan, bencana banjir, mewabahnya penyakit, kecelakaan, gempa bumi, juga peperangan dan pengusiran antara sesama manusia. Bandingkan kondisimu dengan kondisi orang-orang yang ditimpa musibah tersebut. Hamba yang sukses ialah hamba yang hati, perasaan dan inderanya senantiasa tidak dilalikan tentang nikmat atau terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya pada setiap keadaan, situasi dan kondisi manapun. Tentu ini dia bicara secara umum tentang masalah bagaimana kita pekah dalam menilai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai berikut dalam paragraf ini, dan kalau ada pertanyaan silakan disiapkan di poin-poin ini. Dan setiap fenomena yang ia hadapinya senantiasa berada dalam keadaan memuji Allah dan bersyukur kepadanya terhadap segala nikmat yang diberikan berupa nikmat Islam, kesehatan, kelapangan dan keselamatan dari setiap kejahatan. Kita dalam keadaan Islam saja teman-teman sekalian. Lahir dalam keadaan Islam dan kita bersatu sebagai seorang muslim walaupun masih banyak ibadah mungkin yang kita belum kerjakan, itu sudah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Berapa banyak orang yang terharamkan dari Islam ini sehingga mereka meninggal dalam keadaan kufur dan masuk dalam neraka. Abu Jahal itu adalah orang yang pernah
menikahkan anaknya dengan anak Nabi SAW. Maaf, Abu Lahab, paman Nabi SAW. Itu selain paman Nabi juga pesan Nabi. Tapi begitu dia dengar Nabi SAW diutus menjadi Nabi, dia suruh cerai anaknya. Gitu kan. Dan dia tahu sebenarnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang jujur, anaknya Nabi orang yang baik. Tapi dia ceraikan begitu saja. Dinasihati nggak mau dengar. Ya, didoakan juga, karena dia berkeras hati, Allah tidak kasih. Maka meninggal dalam keadaan kufur. Baik, pertanyaan sederhana. Mana Abu Jahal yang selama ini dikenal di Mekah dulu? Mungkin kita sekarang tidak kenal dia. Tapi di Mekah dulu itu ada tokoh masyarakat. Rumahnya paling besar, hartanya paling banyak. Itu paman Nabi SAW. Terkenal salah satu orang terkayanya Mekah pada saat itu. Tapi nggak ada apa-apa. Cuma dikenang saja. Itu juga dengan orang yang makan yang haram, bekerja kemaksiatan. Maka dia cuma semasa itu saja. Setelah itu dia meninggal dunia, maka dia akan bertanggung jawabkan semuanya. Beruntunglah orang-orang yang menjadi orang yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur dengan nikmat Islam ini yang bisa dia terapkan dalam kehidupannya. Kemudian diangkat hadis Nabi SAW, man ra'a mubtalan faqala alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimma qalaka tafdila lam yusibhu dzalikal bala. Supaya nikmat Allah tidak hilang dari kita. Kalau kita lihat ada masalah pada diri seseorang, misal matanya rabun, tangannya putus, kakinya pincang, apalah semuanya yang kita anggap kekurangan yang ada pada orang, tidak ada pada kita. Kata Nabi SAW, siapa atau barang siapa yang melihat orang yang mengalami cobaan, maka katakanlah dalam dirinya sendiri atau olehnya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari sesuatu yang Allah berikan cobaan kepadamu. Dan Allah telah memberi kemuliaan kepadaku melebihi kebanyakan orang. Niscaya orang tersebut tidak akan ditimpa cobaan. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Artinya setiap kali kita melihat kekurangan pada diri orang, kita mengatakan alhamdulillah saya tidak seperti itu. Atau bahkan belum melihat orang yang kurang, dia sudah memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata dia memuji Allah karena dia tidak ditimpa apa yang telah ditimpakan kepada orang lain. Maka itu juga sudah termasuk dalam bab syukur yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, dan ini termasuk pintu yang sangat besar nikmat Allah di situ. Ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Setelah panjang lebar berdebat, maka mereka ambil kesimpulan orang kaya yang bersyukur. Karena dengan harta dia bisa bersedekah, dengan bersyukur nikmatnya Allah akan bertambah, dan itu juga ibadah tersendiri. Terakhir surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 69, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maksudnya akan diberikan kesempatan untuk selalu beramal soleh. Baik, sampai sini ada dua poin yang sudah kita bahas, yaitu tentang masalah bagaimana senantiasa menilai nikmat Allah SWT sehingga Allah bisa mempertahankan nikmat itu. Dan juga tentang masalah berzikir kepada Allah pada setiap waktu dan keadaan. Allahu a'lam.